Selamat malam, Kak Bertus, Kak Yusni, Mas Braham juga. Suara saya terdengar ya? Kalau suara tidak terdengar, bisa tolong berikan notifikasi dan peringatan biar saya memperbaiki audionya dulu. Karena ada musibah ya sebelum pertemuan pada malam hari ini. Eh, kita langsung mulai saja karena sudah pukul 19.05. Kita akan mulai dengan doa, kemudian nanti baca firman dan akan sharing. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya pencipta yang tak terperikan, dari harta kebijaksanaanmu, Engkau menunjuk 3 hierarki malaikat, menempatkan mereka di atas surga yang tertinggi dalam rancangan yang menakjubkan, dan menyebarkan dengan indah bagian-bagian yang berbeda dari alam semesta. Aku berkata, Dikau yang sungguh adalah sumber terang dan kebijaksanaan, berkenanlah untuk menuangkan di atas akal budiku sinarmu yang cemerlang, dan hapuskanlah dariku kegelapan ganda di mana aku dilahirkan, yakni dosa dan kebodohan. Dikau yang membuat fasih lidah bayi-bayi, didiklah lidahku, dan tuangkanlah rahmat kebaikanmu di atas bibirku. Anugerahkanlah kepadaku pengertian yang tajam, kapasitas untuk mengingat, metode dan kemudahan dalam belajar, penafsiran yang mendalam, dan kefasihan dalam berbicara. Instruksikanlah permulaannya, arahkanlah prosesnya, selesaikanlah akhirnya. Dikau yang sungguh Allah dan sungguh manusia, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan sekarang selalu sepanjang segala abad. Santo Hieronymus, doakanlah kami. Santo Agustinus dari Hippo, doakanlah kami. Santo Gregorius Agung, doakanlah kami. Santo Ambrosius dari Milan, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mulai dari bacaan Katekismus Gereja Katolik, artikel 3 tentang kitab suci. Kristus satu-satunya sabda kitab suci. Untuk mewahyukan diri kepada manusia, Allah berbicara dalam kebaikannya kepada manusia dengan bahasa manusiawi. Sabda Allah yang diungkapkan dengan bahasa manusia telah menyerupai pembicaraan manusiawi, seperti dahulu sabda Bapa yang kekal. Dengan mengenakan daging kelemahan manusiawi, telah menjadi serupa dengan manusia. Melalui kata-kata kitab suci, Allah hanya mengatakan satu kata, sabdanya yang tunggal, dan di dalam dia ia mengungkapkan diri seutuhnya. Sabda Allah yang satu dan sama berada dalam semua kitab. Sabda Allah yang satu dan sama bergaung dalam mulut semua penulis kitab yang suci. Dan karena sejak awal ia adalah Allah pada Allah, ia tidak membutuhkan suku-suku kata, karena ia tidak bergantung pada waktu. Kita baca dari kitab Keluaran bab 27 ayat 1 sampai Keluaran bab 28. Petunjuk mengenai mezbah korban bakaran, pelataran, minyak untuk lampu, dan pakaian imam. Haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mezbah itu, dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Juga harus engkau membuat kuali-kualinya, tempat menaruh abunya dan sodok-sodoknya, dan bokor-bokor penyiramannya, garpu-garpunya dan perbaraan-perbaraannya. Semua perkakas itu harus kau buat dari tembaga. Haruslah engkau membuat untuk itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga, dan pada jala-jala itu haruslah kau buat 4 gelang tembaga pada keempat ujungnya. Haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mezbah itu, mulai dari sebelah bawah, sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mezbah itu. Haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung untuk mezbah itu, kayu-kayu pengusung dari kayu penaga, dan menyalutnya dengan tembaga.
Kayu-kayu pengusungnya itu haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu, dan kayu-kayu pengusung itu haruslah ada pada kedua rusuk mezbah itu waktu mezbah itu diangkut. Mezbah itu harus kau buat berongga dan dari papan, seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Demikianlah harus dibuat mezbah itu. Haruslah engkau membuat pelataran kemah suci. Untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dengan lenan halus yang dipintal benangnya. 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu itu. Tiang-tiangnya harus ada 20, dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Demikian juga pada sebelah utara, pada panjangnya harus ada layar yang 100 hasta panjangnya, tiang-tiangnya harus ada 20, dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Dan pada lebar pelataran itu, pada sebelah barat, harus ada layar yang 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu. Lebar pelataran itu, yaitu bagian muka pada sebelah timur, harus 50 hasta, yakni 15 hasta layar untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu, dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Dan juga untuk sisi yang kedua, di samping pintu gerbang itu, 15 hasta layar, dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu, tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirimisi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna, dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu. Segala tiang yang mengelilingi pelataran itu haruslah dihubungkan dengan penyambung-penyambung perak, dan kaitan-kaitannya harus dari perak, dan alas-alasnya dari tembaga. Panjang pelataran itu harus 100 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 5 hasta. Dan dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan alas-alasnya harus dari tembaga. Adapun segala perabotan untuk seluruh perlengkapan kemah suci, dan juga segala patoknya, dan segala patok pelataran, semuanya harus dari tembaga. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Di dalam kemah pertemuan, di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka: tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban, dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirimisi dan lenan halus. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirimisi dan lenan halus yang dipintal benangnya buatan seorang ahli. Haruslah ada pada baju efod itu 2 tutup bahu yang disambung kepadanya. Pada kedua ujungnya lah harus baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu haruslah sama buatannya dan seiras dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirimisi dan lenan halus yang dipintal benangnya.
Haruslah kau ambil 2 permata krisopras dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata itu. 6 dari nama mereka itu pada permata yang pertama, dan ke-6 nama lagi pada permata yang kedua, menurut urutan kelahirannya. Seperti buatan seorang pengasah permata, diukirkan seperti meterai. Demikianlah harus kau ukirkan pada kedua permata itu nama para anak Israel. Dililit dengan diikat emas harus kau buat permata itu. Kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Maka ke hadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. Haruslah kau buat ikat emas dan 2 untai dari emas murni. Sebagai utas haruslah kau buat itu, yang buatannya sebagai tali berjalin, dan haruslah kau pasang untai berjalin itu pada ikat itu. Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan buatan seorang ahli, buatannya sama dengan baju efod. Demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya, haruslah engkau membuatnya. Haruslah itu 4 persegi lipat 2 sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Haruslah kau tatah itu dengan permata tatahan, 4 jajar pertama. Permata yasus merah, krisolit, malakit itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua, permata batu darah, lazurit, yaspis, hijau. Jajar yang ketiga, permata ambar, akik, kecubung. Jajar yang keempat, permata pirus, krisopras, dan nefrit. Dengan berikatan emas, demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya. Dan pada tiap-tiap permata haruslah ada, diukirkan seperti meterai, nama salah satu suku dari yang 12 itu. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu untai berpilin, yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu 2 gelang emas, dan kedua gelang itu harus kau pasang pada kedua ujung tutup dada. Haruslah kedua untai emas yang berjalin itu kau pasang pada kedua gelang itu pada ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu haruslah kau pasang pada kedua ikat emas itu. Demikianlah kau pasang pada tutup bahu baju efod di sebelah depannya. Haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan membubuhnya pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam yang berhadapan dengan baju efod. Juga haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan memasangnya pada kedua tutup bahu baju efod di sebelah bawah pada bagian depan, dekat ke tempat persambungannya di sebelah atas sabuk baju efod. Kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya diikatkan kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod. Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu apabila ia masuk ke dalam tempat kudus supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah dia itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Haruslah kau buat gamis baju efod dari kain ungu tua seluruhnya. Lehernya haruslah di tengah-tengahnya. Lehernya itu harus mempunyai pinggir di sekelilingnya. Buatan tukang tenun, seperti leher baju sirah, haruslah lehernya itu supaya jangan koyak. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirimisi pada sekeliling ujung gamis itu. Dan di antaranya berselang-seling giring-giring emas. Sehingga 1 giring-giring emas dan 1 buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan, dan apabila ia keluar pula, supaya ia jangan mati. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni,
Dan pada patam itu kau ukirkanlah, diukirkan seperti meterai kudus bagi Tuhan. Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua, dan haruslah itu dilekatkan pada serban. Di sebelah depan serban itu, patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Haruslah engkau menenun kemeja dengan ada raginya dari lenan halus dan membuat serban dari lenan halus, dan haruslah kau buat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warna. Juga bagi anak-anak Harun, haruslah kau buat kemeja-kemeja, dan haruslah kau buat ikat-ikat pinggang bagi mereka, dan dasar-dasar haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Maka semua itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentahbiskan dan menguduskan mereka, sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, atau apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-selama baginya dan bagi keturunannya. Nah, ini bagian dari kemah suci, ada yang di sekeliling kemah suci itu. Nah, ini adalah struktur dari kalau tadi kan kemah suci dan kemudian ada pagar-pagarnya itu. Nah, ini yang 2 minggu lalu sudah dibahas juga. Ini seperti gambarnya lebih distrukturkan lagi, lebih diperjelas bahwa di balik kemah suci itu ada lampu golden lampstand, kemudian altar altar persembahan, kemudian ada roti, dan di balik ini adalah ruang kudus, kemudian ada ruang maha kudus, the most holy place, yang dipisahkan oleh kain gitu ya. Jadi terlihat beberapa bagiannya, anatomi dari Jewish high priest atau imam besar Yahudi. Nah, ini beberapa bagiannya dari the golden crown yang ada di kepala, priestly breastplate, dari important gemstone ada 12, kemudian ada linen juga, kemudian ada yang di bagian kaki, baju efod, dan lebih lagi di bagian yang sebelah kiri itu beberapa bagian-bagian yang didetailkan. Ada urim dan tumim juga yang diletakkan di bagian dada. Selanjutnya, bangsa Israel masih berada di Gunung Sinai. Apakah ada yang mau sharing, saksian, atau bahkan pertanyaan? Yang bisa dipelajari dari mezbah korban bakaran, pelataran kemah suci, mia untuk lampu, dan pakaian imam. Boleh juga di-sharingkan hal-hal yang lainnya. Silakan teman-teman. Sebelum kita masuk pada pengajaran. Silakan teman-teman.
Memang di bab 27-28 itu banyak perintah-perintah ya untuk membuat pakaian imam, untuk membuat dan lain-lainnya itu. Barangkali itu ketetapan-ketetapan yang masih diwariskan sampai gereja Katolik sampai saat ini juga masih menggunakannya. Ini dalam dalam penyampaian materi ataupun tafsiran-tafsiran dari Bapak Gereja itu akan lebih diperdalam. Tapi dari bab 28 sendiri kira-kira kalau kita lihat di ayat yang keempat bahwa pakaian itu harus terbuat, inilah pakaian yang harus dibuat mereka, yaitu tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban dan ikat pinggang. Di minimal intinya kan sudah dapat intinya itu, kemudian ke bawah-bawahnya selanjutnya itu diperdalam lagi, ada Urim dan Tumim, kemudian ada 12 suku Israel di bagian dadanya dan lain sebagainya. Nah, barangkali masing-masing dari itu memiliki arti sendiri, itu akan didalami nanti dalam penyampaian materi. Silakan teman-teman, apakah ada yang mau sharing saksian atau hal yang lain? Masih ada waktu 6 menit, 19.40 nanti kita akan mulai sesi pada malam hari ini. Bro Leo, Sesi izin. pengajarannya maksudnya, dan penyampaian materinya ya. Tes, suara saya ada nggak ya? Masuk, ayo silakan bro. Oh, kirain nggak masuk. Wah, ini keren banget nih ya. Tuhan detail-detailnya ya telah diberikan Tuhan kepada Musa ya. Terus juga saya kagum juga nih sama Musa yang bisa hafal semuanya. Hebat dia kan bisa hafal semuanya. Tapi itulah kuasa dari Allah lewat Musa. Mungkin cuma sekedar sharing aja kali saya. Dari semua yang telah ditentukan ya. Ini sangat detail ya, dari warna, batu-batunya, jenis batunya, sampai topi dan sebagainya ya. Semua ada artinya. Mungkin di sini ada ini ya, biasanya ada kalau di kakinya itu ada apa? Ada apa tuh? Tali ya. Jadi kalau misalnya imamnya berdosa nih, mati di tempat, dia ditarik ya kalau nggak salah ya. Biasanya ada kan ya, kalau dia misalnya dia berdosa melakukan ritual, pada saatnya melakukan ritual dia berdosa, dianggap berdosa, dia mati di tempat, kan orang nggak bisa masuk ke ruang maha kudus ya. Kodes Kodisim itu ya namanya kalau nggak salah. Jadi dia ditarik dari luar ya. Wah, ngeri-ngeri juga jabatan imam besar nih. Berat dia ini ya. Mungkin yang saya mau sharing ini terkait ini ya, batunya itu Umim dan Turim kalau nggak salah ya namanya. Umim dan Turim itu kalau nggak salah banyak dipakai waktu Daud perang ya. Jadi untuk menentukan ini perang maju apa enggak nih, dia jadi kayak buang undian gitu ya, Umim dan Turim nih. Tapi itu mungkin salah satu cara berkomunikasi juga dengan Allah pada waktu itu ya. Salah satunya lewat batu itu. Kalau nggak salah yang saya baca di Google tuh, dia kalau urimnya ya dari arar ya, dia artinya terangnya itu yang muncul berarti iya. Kalau umimnya turimnya dia gelap artinya enggak. Kalau dua-dua muncul tulisannya berarti artinya tidak jawaban gitu ya. Kalau nggak salah. Jadi cukup menarik ya. Kalau saya lihat ini baju semua yang dipakai yang dikenakan oleh imam besar ini semua merepresentasikan yang Tuhan Yesus, ada yang di dalam diri Tuhan Yesus semua ya. Semuanya nih menarik. Sama saya mau sharing juga satu lagi nih. Ini kalau saya lihat-lihat untuk kemah suci ini ya, ini kan sudah sesempurna ini ya, tapi saya setelah membaca ada yang lebih disenangi lagi oleh Allah. Tapi saya
kurang tahu juga ya, itu mah yang saya tangkap sih seperti itu ya. Ada yang lebih senangi, yaitu kemahnya Daud ya. Itu kalau nggak yang ini. Jadi kalau ini kan prosesinya panjang ya, tertutup lagi ya. Dari yang di depan tuh ada tempat korban bakarannya, terus masuk ke yang ada rotinya, ada manorahnya, terus masuk ke ruang maha kudusnya. Nah itu ada setelah itu ya, kalau nggak salah itu ada kemah suci yang dibuat oleh Daud ya, di mana eh, kalau pada saat kemah suci yang ini ya, yang begitu detail ini kan semua rakyatnya itu kan di luar ya, dia di luar kan, yang diproses di dalam tuh ritualnya ya imam besar. Tapi kalau di kemah sucinya Daud nih, semua ini langsung berhadapan nih. Nah, jadi mungkin refleksinya itu, jadi kita datang itu langsung ya. Kalau yang kemah suci Daud, makanya beberapa kali disebut, salah satunya itu di Amos 9 ayat 11, kemudian Kisah Rasul 15 ayat 16 ya kalau nggak salah. Coba saya lihat dulu ya. Kisah Rasul 15, 16. Oh iya, benar. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Jadi, ya walaupun ini di luar dari skop yang pembahasan ini ya, tapi menurut saya sangat menarik nih ketika Musa menurunkan lewat Allah ya perintah-perintah terkait membangun bait Allah ini. Karena pada saat itu untuk bertemu dengan Allah nih butuh agak sulit ya. Beda sama zamannya Yesus ya, kita langsung bisa berkomunikasi lewat Bapa langsung ya. Boldness ya, come with boldness ya pada Bapa di surga. Paling itu aja. Mau yang disarankan, terima kasih. Mantap, Mas. Nanti barangkali ada pembahasannya. Kak Albertus mau membantu menjawab saat ini. Saya next dulu deh ya. Berarti tidak ada yang perlu ditanggapi ya, karena memang tadi sudah disampaikan sama Bram dengan luar biasa. Nanti juga mengenai Pondok Daud juga hal yang menarik, karena itu sebenarnya kemah suci dadakan sebenarnya dibuat oleh Daud. Kemah suci sementara dibuat oleh Daud sebelum nanti tabernakel itu dipindahkan ke bait suci yang dibangun oleh Salomo. Tapi nanti pada akhirnya proses di mana pelataran kemah suci, pelataran bait Allah itu bisa dimasuki oleh semua orang, gitu ya. Pelataran bait. Jadi seperti misal nanti kita baca dalam Kisah Rasul, para rasul mengajar mengenai Yesus, mereka mengajar di bait Allah, tapi bukan di ruang kudus, apalagi ruang maha kudus, karena para rasul bukan imam gitu. Tapi para rasul mengajar orang-orang mengenai Yesus itu nanti di pelataran bait suci gitu. Nah, hal seperti itu masih nanti akan ada perkembangannya. Itu termasuk juga di dalam gereja, nanti juga akan ada perkembangannya gitu. Nah, ini sesuatu yang memang menarik gitu ya. Kalau kita melihat kesejarahannya, bahkan masih diwarisi oleh gereja sampai saat ini. Gitu kira-kira. Silakan yang lain, monggo. Masih ada waktu atau enggak tahu. Masih bisa. 2-3 menitan. Kalau teman-teman yang lain ingin sharing, dipersilahkan. Apa yang bisa kita pelajari dari mezbah korban bakaran? Apa yang bisa kita pelajari dari pelataran kemah suci, dari minyak untuk lampu, dan dari pakaian imam? Boleh juga di-sharingkan yang lainnya atau mau memberikan kesaksian? Silahkan. Shalom semuanya. Shalom. Saya mau menambahkan aja
tadi yang ada sempat tentang Musa ya. Ini konteksnya kan masih di sini, bahwa hanya Musa aja yang mendengar Tuhan. Sebenarnya kalau kita baca di Keluaran saat umat Israel itu takut ya Tuhan yang dengan amarahnya ya. Dan umat kan bilang, udah Musa, kalau bahasa sekarang udah kamu aja deh yang dengerin, nanti kita ikutin apa yang Tuhan bilang, sampaikan ke kamu. Kalau waktu saya baca itu, sebenarnya orang-orang Israel waktu itu membatasi diri dia untuk Tuhan berbicara dengan dia dan mereka berbicara dengan Tuhan. Gitu loh. Jadi mereka tuh maunya, udahlah, kamu kasih saya hukum-hukum yang Tuhan berikan, saya ikutin hukum-hukumnya. Masalah ngomong sama Tuhan urusan kamu deh. Itu loh yang saya dapat hikmat waktu saya tanya kenapa bisa seperti ini gitu. Karena pada dasarnya mereka tuh maunya terima hukum, dengerin hukum, jalanin hukum, udah. Mereka nggak mau tahu urusan kamu, mau bicara sama Tuhan, urusan kamu aja. Jadi sirkulasi ini terus terjadi, mungkin dengan kepekaan beberapa orang ya, teman-teman kita. Kita nitip doa. Kamu kan akrab nih sama Tuhan. Romo, Romo akrab nih sama Tuhan. Titip dong, doain ke Tuhan. Padahal Tuhan nggak mau, kita nggak gitu. Tuhan mau kita punya keintiman sendiri masing-masing dari setiap kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Kan Tuhan pernah bilang, dan dombaku mendengarkan suaraku. Bagaimana kita bisa dengar suara doa gembala kita kalau kita nggak mau mengasah, kita nggak mau belajar untuk mau mendengar suara dia. Yang udah nyata lewat Bible ya, lewat Alkitab itu suara dia yang dibukukan. Mengenai nanti audible dan sebagainya, itu ada fase proses di mana keintiman kita, keakraban kita dengan Tuhan gitu, berjalan dengan waktu. Dan apa yang dikatakan oleh Salomo di Pengkhotbah 1:9 itu benar-benar sirkulasi dunia ini berputar seperti itu dan tidak ada yang baru. Cuman packagingnya aja beda, kemasan luar beda, dalamnya isinya sama gitu. Jadi dari zaman ke zaman seperti Musa modern adalah Perdana Menteri Musa modern itu ada di Israel itu, yang mana dia adalah pembebas bangsa Israel. Bapak kaum Zionis itu bisa kawan-kawan cari di Google. Saya lupa namanya itu, Bapak kaum Zionis. Dan Yosua modern juga ada. Dari zaman ke zaman Tuhan selalu taruh orang-orang yang dia titipkan untuk suaranya, itu pasti ada, dan hanya mungkin namanya beda, dan karakter mungkin agak mirip-mirip gitu, karena apa yang telah dinubuatkan Tuhan lewat pengkhotbah ini, di Pengkhotbah 1:9 ini tentang apa yang di bawah matahari itu tidak berubah, hanya waktu aja yang berubah, tapi tetap polanya sama gitu. Jadi apa yang saya tangkap sebenarnya poinnya, orang Israel itu membatasi diri mereka untuk mendengarkan suara Tuhan. Tuhan rindu mau bicara sama anaknya, dan anaknya mendengar, dia mau ngomong gitu ke dia. Nggak bedanya kita seperti punya ayah. Saya percaya ayah kita pasti rindu anak-anaknya mau bicara sama dia. Ayah dunia aja tahu begitu, bagaimana ayah yang ilahi gitu. Itu aja sih. Makasih. Mantap. Terima kasih. Oke, kita lanjut dengan pengajaran ya. Silahkan untuk Kak Bertus dan juga Jos bisa dimulai. Oke, terima kasih. Di sharing yang luar biasa dari Abraham dan Bang Gento ya. Terima kasih. Nah, luar biasa.